Berkaitan dengan suami istri yang berbeda manhaj, apalagi ini suaminya yang harusnya dia sebagai qawam, sebagai pemimpin, ternyata dialah yang akidahnya ya atau tidak bermanhaj salaf ya, atau akidahnya menyimpang atau mungkin atau bahkan dia mungkin kadang berbuat maksiat, kadang dia berbuat bid'ah ya. Maka yang perlu diingat yang pertama adalah bahwa keutuhan rumah tangga itu sangat ditekankan dalam Islam, ya, di mana syariat Islam itu banyak mengatur hal yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga meskipun terjadi perbedaan di antara suami dan istri. Ya, di antaranya syariat supaya istri ini menurut kepada suami, ya, kemudian syariat yang lain bahkan di antara dosa yang terbesar adalah dosa memisahkan suami dan istri. Di antara dosa atau amalan iblis yang amalan setan yang paling disukai oleh iblis adalah memisahkan suami dan istri. Ya, sehingga kita tidak kita tidak apa namanya kita tidak perlu mengarah ke sana. Ya, perpisahan antara suami dan istri ini adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang sangat tidak dianjurkan dalam agama, sehingga setiap ada masalah di rumah tangga itu kita menjauh dari solusi cerai. Ya, solusi cerai itu adalah solusi yang nanti banget lah, yang terakhir gitu ya. Nah, kita harus mengusahakan solusi-solusi yang tetap ya menjadikan dua insan ini tetap dalam satu mahligai rumah tangga. Nah, kalau suaminya ini seperti itu dan istri juga mungkin sudah memberikan nasihat, ya dia berusaha untuk ngajak suaminya ngaji, ya. Namun ternyata suaminya ini ternyata belum juga mendapatkan hidayah dari Allah, ya. Maka selama kemudian si istri ini boleh atau bisa menjalankan agamanya dengan baik, maka ya sudah, ya. Minimalnya jalan sendiri-sendiri. Maksudnya ya sudah, saya sudah mengingatkan, dia tidak bisa diingatkan, dia masih mau bersikeras dan seperti itu, selama saya tidak diganggu untuk menjalankan apa yang saya yakini, ya maka itu sudah selesai di situ. Tidak perlu kemudian sampai pada berujung harus pisah dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau kemudian nanti istri-istri dihalang-halangi untuk apa namanya menjalankan syariat yang dia yakini, ya ini barulah yang kemudian harus dipikirkan langkah yang lain lagi. Ya, boleh jadi dia harus mencarikan suatu mediator yang bisa dia apa namanya mediator yang bisa dia mintai tolong untuk bagaimana sih, tolong saya nasihatilah suami saya, atau tolong kami ini dimediasi. Ya, kenapa saya nggak boleh begini? Misalnya saya pengen pakai cadar, kenapa? Misalnya ya, atau saya itu harusnya pengen begini dan seterusnya. Saya kok diajak terus ke acara-acara bid'ah misalnya, dan saya nggak mau gitu. Ya, maka ini kalau misalnya memang sampai pada level seperti itu, maka carilah solusi dengan cara yang tadi ya, mencari mediasi atau yang lainnya. Kalau sampai memang mengganggu eh, apa namanya Anda dalam beragama, ya mengganggu si istri dalam beragama. Tapi selamat itu kemudian apa namanya tidak kita bisa menjalankan agama kita dengan baik, maka solusinya ya tetap menasihati suami, tidak berhenti, namun tidak perlu sampai kepikiran untuk cerai dan semisalnya. Wallahu taala alam bisawab.